Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolonganmu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami. Karena kami sadar dan kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini, sebagai bekal di dalam kami menjalani semua aktivitas kami mulai pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu hidup orang percaya. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya? Bukankah firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita hidup dalam suasana yang berbahagia? Kita hidup sebagai orang percaya. Kita harus memiliki satu keyakinan yang jelas di dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita menaruh hidup kita? Kepada siapa kita mempercayakan hidup kita? Kepada siapa kita memiliki masa depan kita? Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama dan yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di sini apa yang dikatakan oleh Raja Daud, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Inilah yang dapat diharapkan oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Bukankah setiap manusia penuh dengan dosa? Bukankah setiap manusia seringkali melakukan sesuatu yang tidak benar? Tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sungguh setiap orang yang mendapat pengampunan itu merupakan suatu kebahagiaan, karena lepas daripada hukuman yang seharusnya dihadapinya. Dikatakan juga berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Di sini ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita tidak mengulangi kesalahan kita. Ya, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kesalahannya diampuni dan tidak berjiwa penipu. Artinya dengan itu pertobatan yang sungguh, tidak mengulangi segala perbuatannya lagi, tidak mengulangi segala dosa-dosanya lagi. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-16, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Kita orang-orang saleh.
orang-orang yang percaya, yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan, yang menaruh masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan minta kepada kita, ya, setiap orang saleh selalu berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan, ya, dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, tidak melanda, Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap mengawasi dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Raja Daud, Engkaulah Tuhan persembunyian bagiku, Engkaulah Tuhan perlindungan bagiku, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha pengasih. Dan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang jelek, yang tidak baik, itu terhindar dari kehidupan kita. Karena apa? Tuhanlah sebagai pelindung kita. Tuhan sebagai tempat persembunyian kita terhadap segala kesesakan kita. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan mengelilingi aku, kata Raja Daud, sehingga aku luput dan bersorak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam Mazmur Daud pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita atas segala kelemahan kita, atas segala kekurangan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Tuhan selalu ingin membimbing kita. Sebagaimana jikalau pada pagi hari ini kita masuk di dalam acara Manarema ini, bukankah kita hanya memiliki satu tujuan? Kita mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan ada di sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Di sini dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita, Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu. Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang akan memberikan nasihat. Dan bahkan di dalam ayat ini dituliskan, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan, kalau mata Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, menyertai. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, wajiblah kita selalu berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Di sini dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, di sepanjang aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam pelayanan kita, Tuhan senantiasa ingin mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bahkan dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan betapa kasih Tuhan itu yang luar biasa, yang sudah dinikmati oleh Raja Daud. Dan bahkan di sini tadi dikatakan juga, orang-orang yang berdosa pun segala dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Agar kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita selalu berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan masih dapat ditemui. Saat ini Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan problema ini, yakinlah
Jikalau kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang-orang yang saleh, yang berdoa kepada Tuhan, selalu mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan yang penuh dengan kasih itu, Tuhan yang dapat kita temui lewat doa-doa kita, lewat segala permohonan kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Firman Tuhan mengatakan, Dia meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dan Tuhan itulah tempat persembunyian kita. Bahkan tadi dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali lewat kesibukan kita, lewat sepanjang aktivitas kita, kita merasa kita mampu berjalan sendiri. Seringkali kita merasa mampu mengendalikan semua masalah lewat kehidupan kita. Tapi sadarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Bukankah kita ini adalah manusia yang lemah? Manusia yang tidak dapat melakukan segala sesuatunya hanya dengan kepandaian kita sendiri? Bukankah Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita, karena Tuhan tahu bahwa kita ini tidak mampu? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah satu bentuk bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan adalah kasih yang tiada taranya. Kasih Tuhan adalah kasih yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu memiliki satu tujuan, menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya. Karena orang-orang yang percaya itu adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan selalu memperhatikan dan ingin menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan kembali bagi iman percaya kita, hingga kita mau kembali membawa hidup kita kembali berharap hanya kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan adalah Maha Pelindung, dan Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan selalu ingin menyelamatkan kita, menjauhkan hidup ini dari segala mara bahaya, menjauhkan hidup ini dari segala permasalahan. Karena itu Raja Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni segala pelanggarannya, dan berbahagialah setiap manusia yang kesalahannya sudah tidak diperhitungkan lagi. Kita ini adalah orang yang sangat berbahagia, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus taruh iman percaya kita lebih hari lebih sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat sempurna dan sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu yang senantiasa mengingatkan kepada kita semua bahwa Engkau begitu dengan kasih. Engkau begitu memperhatikan hidup ini, dan Engkau selalu ada beserta di sepanjang aktivitas kami. Itulah Tuhan, pengharapan kami, karena hanya di dalam Yesus ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ada keselamatan, ada kelepasan untuk melepaskan segala beban-beban
yang kita alami sepanjang aktivitas kami. Mari Tuhan, bimbinglah kami, tolonglah kami, sertai senantiasa, dan berikan kekuatan kami, agar kami boleh membawa iman percaya kami lebih hari lebih sungguh, membawa hidup ini lebih hari lebih dekat kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.